Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Santoso, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Duguturi, Kabupaten Tegal. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.4, itu tentang budaya positif. Berkaitan materi, sudah kita pelajari bersama 4 modul, yaitu pada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, dan 1.4 adalah tentang budaya positif yang sedang kita pelajari saat ini. Kesemua materi ini semuanya bertujuan untuk mencapai adalah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada koneksi antar materi di modul 1.4 ini, mari kita review kembali tentang modul 1.1, yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro menekankan bahwa pendidikan berhamba pada anak. Artinya, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Kemudian, pendidikan harus menerapkan ing ngarso sung tulodo, ing madya mawan karso, dan tutwuri handayani. Pada modul 1.2 kita telah belajar tentang nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai guru penggerak adalah yang pertama berpihak pada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Adapun peran guru penggerak, yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, empat mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 itu tentang visi guru penggerak. Itu dalam mewujudkan perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mewujudkannya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret dengan menggunakan metode inquiry apresiatif melalui tahapan Bagja. Adapun tahapan Bagja, yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Dan mari kita kaji tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Disiplin positif merupakan unsur utama terbentuknya budaya positif di sekolah yang harus didukung oleh semua warga sekolah, terutama guru sebagai pendidik. Diharapkan memiliki pemahaman tentang yang pertama adalah motivasi perilaku manusia, baik intrinsik dan juga ekstrinsik. Yang kedua, 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Yang ketiga adalah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Disiplin positif sebagai embrio yang akan menjadi prakarsa perubahan dalam mewujudkan visi guru penggerak, dengan tetap mengacu pada filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Dengan nilai dan peran guru penggerak yang telah menerapkan disiplin positif, maka dapat terwujud budaya positif baik di kelas pada saat pembelajaran maupun di sekolah. Kemudian pertanyaan pertama adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Mari kita simak untuk jawaban yang sudah saya buat. Disiplin positif merupakan bentuk kontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol di tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya, hal ini diperkuat oleh Diane Garrison pada tahun 1998 yang mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan nama Profil Pelajar Pancasila. Dasar dari disiplin positif ini adalah teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser yang menyatakan bahwa kita tidak dapat memaksa orang lain, termasuk murid, untuk berbuat sesuatu jikalau orang tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan teori motivasi perilaku manusia yang dikembangkan oleh Diane Garrison yang menyatakan bahwa yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan merupakan motivasi ekstrinsik, di mana hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan ataupun kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dalam hal ini sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya ngobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Dalam menerapkan disiplin positif, perlu memperhatikan posisi kontrol guru terhadap murid, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum,
membuat merasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan posisi yang diharapkan adalah posisi sebagai manajer. Dari kelima posisi ini yang diharapkan adalah posisi manajer, di mana pada posisi ini murid akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Dalam setiap perilaku pasti memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu meliputi kebutuhan untuk bertahan hidup ataupun survival, kebutuhan akan kesenangan atau fun, dan juga kebutuhan akan kasih sayang dan diterima atau love and belonging, serta kebutuhan tentang kebebasan atau freedom, dan juga kebutuhan akan penguasaan atau power. Dengan mengetahui kebutuhan dasar ini, maka diharapkan dapat menemukan solusi yang tepat atas masalah yang dihadapi oleh murid. Langkah awal dalam pembentukan disiplin di sekolah adalah dengan membuat keyakinan kelas yang dibuat dan disepakati bersama antara guru dengan murid. Keyakinan kelas ini akan digunakan dalam menangani murid yang melakukan kesalahan dengan menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Setelah mempelajari modul 1 tingkat ini, ada hal menarik yang di luar dugaan adalah bahwa apa yang selama ini saya terapkan dengan model pemberian reward and punishment dalam membentuk karakter murid masih belum efektif untuk diterapkan dalam jangka panjang, karena hanya menumbuhkan motivasi ekstrinsik dan malah bisa jadi sebaliknya, yaitu menumbuhkan rasa dendam dan bisa merusak hubungan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah bahwa apa yang selama ini saya lakukan, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas, masih bersifat otoriter atau mutlak dari saya selaku guru dan masih bersifat teknis, sehingga siswa hanya mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan. Namun sekarang setelah saya mempelajari modul ini, maka saya akan melibatkan siswa secara penuh dalam membuat kesepakatan dan keyakinan kelas dengan mengacu pada nilai kebenaran universal, sehingga dengan hal ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik siswa yang dapat membentuk karakter baik bagi siswa dalam jangka waktu yang panjang. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Jawaban saya adalah bahwa pengalaman yang saya alami pada saat saya sedang melaksanakan kegiatan ulangan harian, ditemukan salah satu siswa mencontek, yaitu dengan menggunakan catatan kecil yang ditaruh di bawah lembar jawabannya. Waktu ketahuan mencontek oleh saya, siswa merasa takut dan gemetar. Namun, saya hanya mengambil lembar contekannya dan meyakinkannya pada siswa yang bersangkutan bahwa tidak terjadi apa-apa dan menyuruhnya untuk tetap melanjutkan mengerjakan soal ulangan tersebut. Dan selesai ulangan, saya suruh untuk menemui saya di ruang guru untuk saya lakukan restitusi dengan memposisikan saya sebagai control manager, sehingga siswa merasa nyaman dengan mencari solusi yang tepat untuk kebaikan bersama. Dan siswa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dengan penuh keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah bahwa saya merasa tertantang untuk menerapkan apa yang sudah saya pelajari dalam modul 1.4 ini. Ketika ada siswa yang sedang mengalami masalah dengan guru yang lain, saya sangat terpanggil untuk bisa menyelesaikannya sesuai dengan ilmu yang saya peroleh pada modul ini dengan menerapkan disiplin positif, memposisikan sebagai counter manager, dan menerapkan segitiga restitusi,
Saya juga terpanggil untuk mengajak Bapak dan Ibu guru, rekan sejawat, untuk bersama-sama menerapkan disiplin positif dan restitusi dalam menangani siswa yang melakukan kesalahan. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Jawaban saya adalah, dari pengalaman saya dalam menerapkan konsep teori pada modul 1.4 ini sudah cukup baik, karena saya tidak perlu mengeluarkan energi yang lebih karena harus marah-marah ataupun emosi pada siswa yang melakukan kesalahan. Tetapi saya sudah cukup tenang dan santai dalam menangani siswa yang melakukan kesalahan, sehingga akan lebih menghemat energi saya. Adapun hal yang perlu diperbaiki adalah adanya peningkatan latihan dan sosialisasi kepada semua guru untuk dapat melakukan segitiga restitusi dalam menangani siswa yang melakukan kesalahan dengan memperbanyak kalimat-kalimat tematik untuk penanganan di sekolah, sehingga masalah-masalah yang ada di sekolah yang dialami oleh siswa bisa terselesaikan dengan tepat dan bisa membuat nyaman untuk semuanya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawaban saya, bahwa sebelum mempelajari modul ini, saya lebih cenderung memposisikan diri pada pembuat rasa bersalah dan pemantau, karena didasari oleh rasa jengkel dan kecewa bila ada murid yang melakukan kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya akan memposisikan diri sebagai control manager, tapi tidak menutup kemungkinan akan beralih pada posisi teman atau pemantau bila kondisi dari murid atas kesalahannya tidak memungkinkan dilakukan segitiga restitusi. Misalnya, kesalahan yang dilakukan secara bersama-sama atau karena murid yang bersangkutan belum bisa diajak komunikasi secara baik. Kemudian perasaan saya sekarang lebih tenang dan rileks dalam menghadapi siswa yang melakukan kesalahan. Lebih sabar dan lebih mengedepankan perasaan daripada emosional, serta merasa senang apabila berhasil menyelesaikan masalah yang dihadapi murid dengan solusi yang terbaik untuk murid dan semua pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa tertekan ataupun dirugikan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Jawaban saya, sebelum saya mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan murid, yaitu pada tahap validasi tindakan yang salah, yaitu dengan menanyakan alasan mengapa murid melakukan pelanggaran. Misalnya, murid yang terlambat mengumpulkan tugas, maka saya akan menanyakan kenapa ataupun apa alasannya berbuat seperti itu. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawaban saya, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah adanya kesepakatan dan kesepahaman bersama dari stakeholder sekolah. Stakeholder di sini adalah guru, karyawan, staf, murid, orang tua, dan juga dunia usaha dan dunia industri yang telah bekerjasama dengan sekolah, yaitu tentang filosofi pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya pendidikan harus berpusat pada murid, teori tentang tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar manusia, dan kemampuan guru dalam berkomunikasi dan mengelola emosi yang baik. Demikian penyampaian saya tentang modul 1.4, itu tentang budaya positif. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Salam dan bahagia, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.
Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.